Ini jadi satu-satunya mobil konsep dan CBU dari Suzuki yang ada di boothnya di IMS 2026. Ini dia Suzuki XB Hybrid Concept. Ya, ini dia satu-satunya mobil CBU yang dibawa Suzuki dan masih konsep, tapi mencuri banyak perhatian di gelaran IMS 2026. XB Hybrid Concept yang area depannya pun terlihat sangat manis banget. Karena apa? Penempatan lampu bulat-bulatnya ini cukup ciamik dan area tengahnya ini cukup manis juga. Karena tampilan dari grill depannya ini bener-bener klasik banget. Sekarang kita geser ke samping yuk, let's go. Nah, ini Sobat Kabarto, area sampingnya itu pun cukup luas juga. Sekilas mengingatkan kita kalau sama mobil yang ada di Indonesia itu yaitu Suzuki Espresso, tapi ini beda banget. Ini benar-benar masih konsep dan statusnya CBU, dirakit langsung dari Jepang nih sob. Nama Suzuki XB ini sebenarnya disebut Cross B yang udah meluncur di Jepang sejak tahun 2017. Secara dimensi, XB atau Cross B ini punya panjang 3.760 mm, lebar 1.670 mm, tinggi 1.705 mm. Di Jepang sendiri, Suzuki XB dibanderol mulai 237 jutaan. Area sampingnya yang bikin kesan luas ada di area jendela dan juga area atapnya nih sob. Terus kalau misalnya kita lihat, area spionnya ini pun juga menambah unsur klasik karena permainan warna two tone dan juga unsur bentuk kotak di area spionnya. Sekarang kita mau cek area kaki-kakinya. Nah, untuk area kaki-kakinya ini pemilihan peleknya juga cukup manis nih Sobat Kabarton, dengan emblem Suzuki yang ada di tengah. Dan untuk profil ukuran bannya sendiri ada di angka 175/65, ringnya 15 nih sob. Untuk ground clearance sendiri juga cukup oke ya, kalau misalnya kita perhatiin. Ini cukup banget kalau diproyeksikan bakal jadi sebuah mobil yang akan masuk ke Indonesia. Kira-kira semenarik apa ya area lainnya? Let's go, kita ke belakangnya dulu yuk. Nah, ini kalau misalnya kita lihat area belakangnya, yang bikin manis adalah area roof spoiler nih Sobat Kabarto. Dan juga detail-detail menarik lainnya, kayak tulisan XB dan juga tulisan hybridnya yang ada di area belakang. Lampunya pun nggak kalah keren, tampilannya kayak kapsul kayak gini, dipasang di sisi kanan dan juga sisi kiri. Dan kalian pasti penasaran kan sama area bagasinya? Gue pengen kasih tahu ke kalian. Nah, ini dia nih, area bagasinya yang cukup menarik. Karena apa? Seperti kita tahu, kalau mobil kei car itu punya tampilan ataupun dimensi yang tidak terlalu besar. Tapi biasanya kalau sebuah kei car itu punya storage yang cukup banyak. Lihat nih, area bagasinya. Bisa dilipat sana-sini. Dan penempatannya pun cukup ciamik. Belum selesai sampai di situ, kalau kita lihat di area dalamnya pun ada storage tambahan. Plus, Sobat Kabarto, kalian bisa expand area bagasinya ini tanpa harus melipat-lipat jok. Nih, gua kasih tahu. Di sini ada tuas yang bisa kalian angkat dan kalian tinggal majuin aja. Kelihatan kan bedanya antara yang belum ditarik ke depan dan juga yang udah ditarik ke depan. Ya, lumayan banget lah kalau misalkan kalian mau membawa 4 ransel berukuran sedang. Ini muat banget. Dan masih ada hal lain yang cukup menarik di area kabinnya. Bahkan mereka punya storage yang ngumpet-ngumpet dan cukup banyak. Let's go, kita masuk ke dalam. Nah, ini dia yang bikin Sobat Kabarto bener-bener betah di area kabin dari Suzuki XB Concept Hybrid. Yang mana? Tuh, Sobat Kabarto perhatiin. Kalaupun area luarnya terlihat ini sebuah kei car ataupun mobil kecil, tapi lihat dong, headroomnya gede banget. Ngalah-ngalahin ukuran headroom kabin mobil pada umumnya ya. Ini bener-bener luas banget ya Sobat Kabarto. Jadi berasa banget kita kalaupun dalam posisi berkendara pun visibilitas cukup lapang. Area dashboardnya pun dibikin rata dan juga nih penempatan sebuah area dashboard dari kei car tuh bener-bener ciamik banget dan unik banget nih Sobat Kabarto. Praktis, simple tapi semuanya fungsional. Itu ciri khas Suzuki. Lihat nih, area storage-nya pun banyak banget, cup holdernya luas dan di sini masih ada area penyimpanan lagi. Di bawah juga masih ada. Di sini ada glove box dan di sini lucunya nih Sobat Kabarto, di sini ada hill hold control dan juga ada mode snow. Ya maklum, ini adalah sebuah mobil
konsep, tapi emang dirakit langsung di Jepang, aka CBU. Jadi dia ada mode snow dan juga mode sport nih Sobat Kabarto. Tuas transmisinya ada di sisi kiri ini, dan juga pengoperasiannya pasti ini bakal cukup mudah banget. Ada juga untuk pengaturan ventilasi dari area jok depan dan juga sisi kirinya nih, ataupun penumpang depan. Nih, ini juga cukup unik. Area armrestnya pun disematkan di area pengemudi ataupun jok pengemudi. Konsol tengah nggak terlalu neko-neko, dia bisa buat naruh barang lagi, dan pastinya ini cukup menarik banget nih Sobat Kabarto, karena untuk sebuah mobil CBU biasanya punya detail-detail menarik yang biasanya malah disunat ataupun dipangkas kalau udah masuk ke Indonesia. Semoga aja kalau beneran XB Hybrid ini masuk ke Indonesia, nggak akan ada yang dipangkas, dan sama persis kayak yang masuk di gelaran IMS 2026 kali ini. Sekarang kita tengok area belakangnya, let's go. Nah, ini area kabin belakangnya nih Sobat Kabaroto. Yang bikin stand out adalah ini dia nih, meja yang ada di area depan ataupun persis di belakang dari jok pengemudi dan juga penumpang depan. Ini fungsional banget, bener-bener tinggal lipat, ditekuk-tekuk aja aman. Plus di sini bisa kita taruh cup kopi ataupun botol minum. Sisanya bisa kalian lihat nih Sobat Kabaroto, area kakinya pun luas banget. Terus jaraknya pun masih aman banget ya untuk postur gue yang 180 up sedikit, dan area kepalanya seperti yang gue udah bilang, headroomnya bener-bener lega banget, bahkan untuk di area penumpangnya nih Sobat Kabaroto. Plus kalau kita perhatiin nih, nah ini jok yang tadi waktu kita bahas area bagasi bisa maju dan mundur. Di sini juga udah ada headrest ya Sobat Kabaroto. Dan uniknya dari XB ini, walaupun secara proporsional ini hanya masuk 4 orang, di depan 2 dan di belakang 2, tapi kalau misalkan agak mau dimuat-muatin, di sini bisa ditaruh 3. Karena apa? Nah, ini datar nih Sobat Kabaroto, dan tidak ada sanggahan sama sekali. Jadinya kalaupun kita duduk di tengah, ini masih nyaman banget. Dan kita perhatiin lagi nih detail-detail unik lainnya. Di sini untuk area pegangannya ya, ini pengaturan dari naik turunnya ataupun electrical dari kaca nih Sobat Kabaroto. Di atap cukup sederhana, hanya lampu-lampu aja, dan juga di area depan juga ada lampu-lampu. Tidak ada sunroof sama sekali ya, itu udah beda kelas lagi ya Sobat Kabaroto. Dan kalau Suzuki XB ini sendiri bener-bener ngejual sebuah kendaraan yang praktis, yang pastinya secara visibilitas, kenyamanan, semua bisa diandalkan. Sekarang coba kita tengok mesinnya. Yuk. Nah, ini dia Sobat Kabarto. Ini merupakan penampakan dari area mesin Suzuki XB Hybrid Concept. Ini cukup menarik banget nih Sobat Kabarto, karena kalau di Jepang sendiri, spesifikasi detailnya dia menggunakan mesin 3 silinder berkode Z12E berkapasitas 1200 cc. Yang jelas ini adalah mild hybrid ya Sobat Kabarto. Area engine bay-nya pun cukup rapi. Ini di sini Sobat Kabarto bisa lihat, dan pastinya di sini Suzuki mengandalkan mild hybridnya yang fungsinya adalah untuk efisiensi bahan bakar. Nah, semoga kalau misalkan emang beneran masuk Indonesia, mobilnya bener-bener spesifikasinya sama yang kayak di Jepang. Semoga aja. Kalaupun harus ada yang disunat, semoga nggak terlalu banyak ya, supaya kita bisa ngerasain benar-benar definisi menariknya sebuah K-car kalau hadir di Indonesia. Nah, yang terakhir nih Sobat Kabarto, kalau misalkan kalian lihat ke arah kaca tengahnya, di atas sana ada sebuah kamera yang fungsinya adalah untuk Suzuki Safety Support, yang dimana di situ terdapat fitur ADAS seperti cruise control, lane departure warning, dan lain sebagainya. Untuk penempatan fitur-fiturnya sendiri bisa difungsikan lewat tombol-tombol yang ada di lingkar kemudinya. Nah, jadi itu dia keunikan dari Suzuki XB Hybrid Concept yang ada di bootnya Suzuki di IMS 2026. Ya, semoga aja kalau emang beneran masuk Indo, harganya nggak parah-parah banget deh, nggak melonjak tinggi, yang pasti masih masuk di kantong masyarakat Indonesia. Kalau kalian punya tebakan di harga berapa? Coba kasih tahu di kolom komen. Tapi jangan lupa juga klik like, comment, and subscribe, dan pantengin terus YouTube channel Kabaroto, karena kita akan selalu menyuguhkan informasi seputar berita otomotif. Gua Dion pamit undur diri, sampai ketemu di review mobil selanjutnya. Bye!